Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji bagian dari keimanan kita kepada Al-Quran. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dengan tujuan yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai penjelasan atas petunjuk. Maka pada malam hari ini kita sampai pada tujuan yang ketiga. Dari tujuan diturunkannya Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, membuat pengelompokan manusia berdasarkan sikapnya kepada Allah, juga berdasarkan sikapnya kepada Al-Quran. Maka kita kalau membaca Al-Quran akan menemukan kalimat-kalimat, akan menemukan kata-kata yang menjadi identitas seseorang ketika seseorang itu bersikap kepada Allah, ketika seseorang itu bersikap kepada Al-Quran. Melalui Al-Quran Allah SWT mengelompokkan manusia menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada yang dikelompokkan dengan sebutan Muslim. Muslim adalah sebutan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menerima ajakan Rasul untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka dia mendapatkan sebutan Muslim sebagai sebuah identitas. Ad-dinnya adalah Al-Islam, maka orang yang berada dalam Al-Islam disebut dengan Muslim. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah menjadi Muslim, kemudian dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran datang kepada dia, kemudian dia bersikap. Seperti yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
ketika dia mendapati Al-Quran sampai kepada dirinya, kemudian perintah-perintahnya dia dengarkan, perintah-perintahnya dia laksanakan, larangan-larangannya dia dengarkan, larangan-larangannya dia tinggalkan, maka dia meningkat dari muslim menjadi mukmin. Karakter orang mukmin terhadap Al-Quran adalah mau mendengar dan mau mentaati. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian ketika orang mukmin ini ingin mengupgrade bahasa sekarangnya, meningkatkan kualitas dirinya, tidak hanya menjadi seorang mukmin, tetapi ingin lebih mulia dari itu, maka oleh Allah orang tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang muttaqin. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT menyampaikan panggilan kepada manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inilah tahapan pengelompokan yang sangat kita harapkan dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, dari seorang mukmin menjadi seorang muttaqin, sehingga yang Allah telah sediakan bisa kita dapatkan, yaitu al-jannah. Al-Quran surah Ali Imran 133, 134, 135. Kemudian ada kelompok orang-orang yang secara lahiriah mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, bahkan mengaku beriman kepada hari akhir, tetapi batiniahnya tidak. Maka orang-orang yang seperti ini oleh Allah disebut sebagai orang-orang munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, Allah SWT mengingatkan kita semua. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhir. Tetapi kata Allah, sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi imannya hanya di lisan, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Maka oleh Allah SWT, sikap yang demikian disebut dengan munafik. Kemudian kelompok yang ketiga, ada orang yang ketika diajak untuk menyembah Allah SWT, diajak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tidak mau, seperti yang pernah dilakukan oleh Amr bin Hisam, Abu Jahal, atau Abu Lahab, atau Surek bin Al-Akhnas, atau tokoh-tokoh Quraisy lain yang kemudian terbunuh di perang Badar. Mereka ketemu Rasul, mereka mendengar Al-Quran dibacakan, tetapi mereka menutup hati mereka, sehingga ajakan Rasul kepada mereka untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya tidak mereka terima. Maka kelompok ini oleh Allah SWT disebut sebagai orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat 6, ayat 7 Allah menyampaikan, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, secara bahasa kafir itu artinya membelakangi. Secara bahasa kafir itu artinya menutup. Menutup hati sehingga hidayah tidak masuk. Maka kata Allah, orang yang sudah menutup hatinya,
kata Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim, akan menjadi orang yang sama saja. Diingatkan tidak diingatkan, mereka tidak akan beriman. Karena mereka telah menolak, telah membangkang, sehingga oleh Allah pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya ditutup, dan mereka akan merasakan siksaan yang sangat besar. Jadi kafir pun merupakan sikap manusia kepada Allah karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, sikap kafaru. Kemudian pengelompokan yang keempat, Bapak dan Ibu, kalau tadi muslim naiknya mukmin, naiknya mutakin, ini yang akan selamat. Kelompok yang kedua munafik, ini tidak akan selamat. Kelompok yang ketiga kafir juga tidak akan selamat. Kelompok yang keempat, ada orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia masih menyembah yang lain. Dia masih meminta kepada yang lain. Maka sikap seperti ini disebut dengan syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Bapak dan Ibu, orang-orang jahiliyah yang didakwai oleh Rasulullah, bukan mereka tidak kenal Allah, mereka kenal Allah. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Suhail bin Amir pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah minta agar ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail? Kalau Allah aku kenal, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim aku tidak kenal. Maka dalam Al-Quran surah Luqman Allah menyampaikan, wala ing sa'altahu man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Orang-orang jahiliyah itu, Bapak Ibu, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi ketika mereka ditanya kenapa menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung yang mereka buat sendiri, apa jawabannya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidak nyembah patung-patung itu, hanya menjadikannya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang Allah tidak mau. Allah maunya disembah dengan mukhlis. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mukhlis, sifat sikapnya namanya ikhlas, orangnya namanya mukhlis. Apa sih ikhlas itu? Murni, tidak ada campuran, lillah. Orang-orang munafik, kalau dia sampai meninggal dunia tidak kembali kepada Allah, bertobat, akan celaka. Orang-orang kafir kalau sampai meninggal dunia akan celaka. Kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun faulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau sampai meninggal dunia dalam keadaan kafir akan celaka. Orang-orang musyrik kalau sampai meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah akan celaka. Bahkan syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan Allah ampuni. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa musyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Al-Quran telah membuat garis yang jelas. Kata Allah, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Maka menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi mutakin pilihan, menjadi kafir itu pilihan, menjadi musyrik itu pilihan, menjadi munafik itu pilihan. Tetapi tiap-tiap pilihan ada konsekuensi yang nanti ditanggung oleh orang yang memilihnya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Balad itu, alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahun najdain. Allah telah berikan kita modal 2 mata, 1 lidah, 2 bibir, dan 2 jalan.
Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau iman silakan, yang mau kufur juga silakan. Tapi akibat tanggung sendiri-sendiri. Inilah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Mudah-mudahan kita yang sudah berada dalam Al-Islam, sudah menjadi orang Muslim, kita tingkatkan kualitas diri menjadi mukmin dan meningkat lagi menjadi muttaqin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.